Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka mata pelajaran ekonomi pada kesempatan hari yang berbahagia ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mempelajari tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Baik, pelaku ekonomi dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama adalah rumah tangga keluarga. Apa itu rumah tangga keluarga? Rumah tangga keluarga adalah unit ekonomi terkecil. Lalu, bagaimana peran rumah tangga keluarga? Perannya ada 2, yaitu yang pertama adalah sebagai konsumen, kemudian yang kedua adalah sebagai penyedia jasa faktor produksi atau tenaga kerja. Kemudian yang kedua adalah rumah tangga produsen atau RTP ya, kita singkat. Apa itu RTP? Adalah kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Dapat dibedakan atas. Yang pertama adalah perusahaan milik negara. Contohnya apa? Contohnya adalah Pertamina. Yang kedua adalah perusahaan milik swasta. Contohnya Astra International dan banyak contoh-contoh yang lain. Lalu bagaimana hubungan antara rumah tangga keluarga dengan rumah tangga produksi? Ini sering kita kenal dengan istilah circular flow diagram. Ya, hubungan rumah tangga keluarga dengan rumah tangga produsen. Ya, di sini ada gambar rumah tangga keluarga, juga ada rumah tangga produsen, katakanlah pabrik ya. Pabrik atau rumah tangga produsen menyediakan barang dan jasa ya. Kemudian disalurkan kepada rumah tangga konsumen, rumah tangga keluarga sebagai konsumen ya. Kemudian rumah tangga konsumen menyediakan faktor produksi apa? Yaitu tenaga kerja. Rumah tangga konsumen bekerja pada rumah tangga produsen ya. Kemudian rumah tangga produsen memberikan imbalan apa? Rupiah sebagai gaji ya. Karyawan mendapatkan upah yaitu gaji ya. Kemudian gaji disampaikan kepada rumah tangga keluarga atau seorang pegawai ya. Dengan demikian rumah tangga konsumen atau rumah tangga keluarga dapat membelanjakan uang gaji tersebut untuk memberi barang dan jasa ya ke rumah tangga produsen. Jadi antara rumah tangga keluarga dengan rumah tangga produsen saling berhubungan ya, atau disebut circular flow diagram ya. Yang ketiga, pelaku ekonomi adalah pemerintah ya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 45, pemerintah berperan sebagai produsen yang menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Contohnya apa? Ya, produsen yang menguasai cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Contohnya adalah ini ya. Pertamina ya. Ini Pertamina adalah salah satu BUMN atau milik pemerintah ya. Kita lihat pada gambar di sana ada seragam apa tuh? ASN ya, atau beberapa pegawai negeri sipil ya. Lalu bagaimana peran pemerintah? Pemerintah bisa menjadi seorang produsen, juga bisa menjadi seorang konsumen ya. Pemerintah juga melakukan konsumsi, contohnya memanfaatkan layanan sumber daya manusia dari rumah tangga. Banyak dari rumah tangga keluarga yang menjadi ASN ya, atau pegawai negeri sipil ya.
Dan yang keempat adalah pelaku ekonomi, ada yang terakhir adalah masyarakat luar negeri. Hubungan dengan masyarakat luar negeri terwujud misalnya dalam kegiatan ekspor dan impor. Negara kita ekspor tidak? Ekspor. Negara kita impor tidak? Impor. Jadi kita saling simbolis mutualisme ya. Atau saling berhubungan satu sama lain, saling menguntungkan satu sama lain ya. Baik, kita review lagi ya. Jadi pelaku ekonomi dibagi menjadi 4 ya. Ada rumah tangga keluarga, ada rumah tangga produksi, rumah tangga negara, dan masyarakat luar negeri atau negara asing. Nah, sekarang bagaimana interaksi antara keempat pelaku ekonomi tersebut? Kita akan lihat sama-sama ya. Ya. Ini adalah circular flow diagram yang 4 arah. Tadi kita sudah belajar interaksi antara pelaku rumah tangga keluarga dengan pelaku rumah tangga produksi, itu disebut dengan circular flow diagram yang 2 arah. Mari kita simak bareng-bareng ya penjelasan mengenai interaksi antar pelaku ekonomi. Yang pertama adalah perusahaan dan pemerintah mempekerjakan sumber daya manusia dari rumah tangga keluarga. Kita bisa lihat bersama ketika kita melihat di perusahaan-perusahaan ya, di kawasan industri, misalkan di kawasan MM 2100 ya, itu pegawainya atau karyawannya berasal dari rumah tangga keluarga. Juga kita lihat di instansi-instansi pemerintah yang menjadi pegawai negeri sipil ya, itu berasal dari rumah tangga keluarga. Kemudian pembayaran untuk sumber daya manusia ya, itu diberikan dalam bentuk apa? Gaji. Ketika seorang pegawai negeri sipil atau seorang pegawai swasta ya, buruh, itu mendapatkan gaji setiap bulannya atau waktu tertentu ya. Nah, penghasilan atau gaji yang diterima oleh rumah tangga keluarga ya, dari dia sebagai seorang pegawai swasta atau sebagai seorang pegawai negeri sipil ya, itu dibelanjakan untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan, baik itu perusahaan swasta atau perusahaan milik negara ya. Nah, apakah penghasilannya dihabiskan untuk membeli barang dan jasa? Tidak ya, tapi juga sebagian pendapat rumah tangga keluarga digunakan untuk membayar pajak kepada pemerintah. Contohnya apa? Ada pajak kendaraan bermotor, ada pajak tanah dan bangunan ya. Pembayaran pajak akan membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi kalau ada yang mengatakan negara itu dibiayai oleh masyarakat, benar ya? Dan dari mana? Dari hasil pembayaran pajak. Jadi ada namanya simbolis mutualisme, saling menguntungkan ya. Ketika kita membayar pajak kendaraan ya, itu oleh pemerintah dialokasikan kemana? Sebagian ke jalan raya ya, sebagian juga untuk pengeluaran pemerintah ya. Sebagian lagi disimpan di mana? Gaji tersebut disimpan di lembaga keuangan, di bank ya, misalkan koperasi ya. Jadi kalau kita sebagai seorang pegawai swasta, sebagai seorang pegawai misalkan BUMN atau pegawai negeri sipil, jangan sampai nanti dihabiskan semuanya. Kenapa harus disimpan di lembaga keuangan? Sebagai untuk dana ketika misalnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Contohnya apa? Ketika kita sakit ya, kita ada uang tabungan ya. Dana simpanan ini kemudian oleh bank dipinjamkan kepada perusahaan untuk apa? Untuk digunakan sebagai investasi. Karena bank itu adalah sebagai lembaga intermediasi ya, menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya melalui pinjaman ya.
Nah, di antara perusahaan-perusahaan ini ada yang melakukan perdagangan internasional dengan perusahaan-perusahaan di luar negeri. Contoh kita lihat di kawasan industri MM 2100, ada di sana PT HM ya, Astra Honda Motor. Apakah itu dijual di dalam negeri saja? Tidak, karena perusahaan tersebut milik Jepang ya. Sudah barang tentu ya, kita tahu kendaraan bermotor itu merek misalkan Honda itu tidak hanya ada di Indonesia saja ya. Baik, materi ekonomi pada sesi hari ini sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silakan layangkan pertanyaan tersebut ke nomor WA Bapak. Pesan Bapak, silakan anak-anak sekalian dirangkum materi yang sudah Bapak jelaskan, sudah Bapak sampaikan ya sebagai bahan ajar. Silakan nanti anak-anak sekalian dibuka YouTube Bapak ya, ada beberapa materi yang telah sama Bapak sampaikan di murojaah kembali. Karena nanti untuk penilaian tengah semester ganjil ini akan Bapak ambil soalnya dari materi-materi yang telah Bapak sampaikan di YouTube. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.